Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Claude Farurazi, SPD, MPD, dalam pembelajaran fisika. Dalam pembelajaran kali ini, tepatnya pada pertemuan kita yang keempat, saya akan melanjutkan materi tentang besaran fisika dan pengukuran yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai di mana saja berada, karena pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu besaran dan satuan, apa itu dimensi dalam kaitannya dengan penurunan dimensi pada besaran pokok maupun besaran turunan. Kemudian pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal kaitannya dengan pembahasan kita yang lalu. Kita awali dengan contoh soal yang pertama. Yang pertama adalah tentukan dimensi dan satuan dalam sistem SI untuk besaran turunan. Seperti gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Jadi kelima besaran turunan ini kita akan menurunkan dimensinya. Otomatis kita harus mengetahui dimensi besaran pokok seperti yang saya jabarkan pada pertemuan yang lalu, maupun kaitannya dengan contoh-contoh soal di dalam menurunkan besaran turunan. Baiklah, kita akan menjawab tentang bagaimana menurunkan dimensi dari besaran turunan yang ada sesuai dengan pertanyaan pada soal ini. Yang pertama kita berbicara tentang gaya. Gaya itu di dalam konsep fisika dirumuskan dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, kalau kita menurunkan dimensinya maka kita ambil satu persatu. Pertama kita berbicara massa. Massa itu adalah merupakan besaran pokok, di mana dimensi daripada besaran pokok massa tidak lain adalah M. Dituliskanlah di sini. Kemudian selanjutnya adalah percepatan. Percepatan itu di dalam perumusan fisika dirumuskan dengan S per T atau V sama dengan S per T, perpindahan dibagi waktu. Sedangkan perpindahan itu satuannya itu adalah meter, berarti dia termasuk besaran pokok panjang yang lambang dimensinya adalah L, dituliskan di sini. Kemudian dibagi dengan S kuadrat. S kuadrat itu adalah merupakan satuan daripada besaran pokok waktu, yaitu sekon. Lambang dimensinya itu adalah T. Karena dia S kuadrat, maka dituliskanlah dia T kuadrat. Karena dia penulisannya S per T kuadrat, ketika dituliskan dinaikkan ke atas, maka akan berubah menjadi M kali L T pangkat negatif 2. Jadi per T kuadrat itu dituliskan ke atas, maka akan berubah pangkatnya menjadi pangkat negatif. Nah, maka seterusnya dituliskanlah MLT pangkat negatif 2 dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, yang di sini dalam penurunan dimensi tentang gaya bisa juga langsung diturunkan berdasarkan satuan. Misalnya kita tahu bahwa satuan daripada gaya itu Newton. Newton itu setara dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi kita ambil dari 1. Kilogram adalah satuan daripada besaran pokok massa. Lambang dimensinya adalah M. Kemudian di sini adalah meter, adalah satuan daripada besaran pokok panjang, lambang dimensinya adalah L. Kemudian sekon pangkat negatif 2 adalah merupakan satuan daripada besaran pokok waktu. Karena di sini adalah sekon negatif 2, lambang dimensi sekon itu adalah T, maka dapat dituliskan adalah T pangkat negatif 2. Jadi simpel, ya, bisa dicari dengan berdasarkan satuan untuk menurunkan dimensi gaya. Nah, saya kira anak-anakku cukup dipahami ya dan dimengerti. Baik itu kita turunkan berdasarkan persamaan, bisa juga diturunkan berdasarkan satuannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua itu berat jenis. Berat jenis itu dalam perumusannya adalah berat per volume, atau dapat dituliskan gaya per volume, karena berat itu satuannya akan sama dengan satuan gaya, yaitu Newton, yaitu setara dengan kilogram meter per sekon kuadrat dibagi dengan volume. Setelah dijabarkan, maka tinggal perumusannya itu tinggal kita ambil dari sini. Karena kita sudah tahu tadi bagaimana merumuskan tentang dimensi gaya. Jadi tinggal kita pindahkan MLT pangkat negatif 2 dibagi dengan volume. Volume itu adalah diperoleh dari
panjang kali lebar kali tinggi. Karena ketiga-tiganya merupakan besaran pokok panjang dengan lambang dimensi L, maka tinggal kalikan L kali L kali L, sehingga jadilah pangkat L pangkat 3. Nah, seterusnya penulisannya dapat dituliskan dengan ML T pangkat negatif 2, kemudian dikalikan dengan L pangkat negatif 3. Karena di sini per L pangkat 3, ketika penulisannya dinaikkan ke atas, maka pangkat 3 akan berubah menjadi pangkat negatif 3. Jadilah seperti ini, maka dimensi daripada berat jenis itu sama dengan ML T pangkat negatif 2 L pangkat negatif 3. Nah, ketika penulisannya seperti ini, ML T pangkat negatif 2 dikalikan dengan L pangkat negatif 3, maka L yang di sini akan habis 1, sehingga yang ada tinggal ML pangkat negatif 2 T pangkat negatif 2. Karena nilai L di sini dengan L pangkat negatif 3 maka akan habis, maka di sini tinggal menjadi L pangkat negatif 2. Sehingga penulisan akhirnya menjadi ML pangkat negatif 2 T pangkat negatif 2. Satuannya adalah kilogram meter sekon meter negatif 2 atau sekon pangkat negatif 2. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk penurunan satuan daripada berat jenis asal satuannya bisa diketahui, maka bisa sekaligus diturunkan dari satuan ini, yaitu kilogram meter pangkat negatif 2 sekon pangkat negatif 2. Nah, sekarang kilogram adalah satuan daripada besaran pokok massa yang lambang dimensinya adalah M. Kemudian meter pangkat negatif 2 adalah merupakan satuan daripada besaran pokok panjang yang lambang dimensinya M. Karena di sini pangkat negatif 2, maka L pangkat negatif 2. Demikian seterusnya, waktu juga besaran pokok waktu lambang dimensinya T. Karena di sini pangkat negatif 2, maka T pangkat negatif 2. Jadi simpel dan gampang di dalam menurunkan itu. Seterusnya mengenai tekanan sama dengan gaya perluas dalam perumusan fisika. Sehingga tinggal kita pindahkan dimensi daripada gaya dibagi dengan luas. Dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan dimensi untuk tekanan adalah ML pangkat negatif 1 T pangkat negatif 2 dalam satuan kilogram meter pangkat negatif 1 sekon pangkat negatif 2. Kemudian seterusnya usaha. Usaha dalam perumusan fisika dapat dituliskan dengan F dikalikan S atau gaya dikalikan jarak. Perumusannya dimensinya dapat dituliskan dengan MLT pangkat negatif 2 dikalikan L. Jadi diambil dari dimensi gaya yang sudah kita bahaskan terdahulu yang ini. Tinggal kita pindahkan di sini, baru dikalikan dengan dimensi besaran pokok jarak, ya, yaitu termasuk besaran pokok panjang, maka tinggal dikalikan L. Sehingga L di sini kalikan L di sini, jadilah L kuadrat. Maka seterusnya akan menjadi ML kuadrat T pangkat negatif 2 dengan satuan kilogram meter kuadrat sekon pangkat negatif 2. Nah, kalau diturunkan seperti tadi, sama juga akan menghasilkan dimensi seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah daya. Daya itu dalam perumusan fisikanya dapat dirumuskan dengan usaha dibagi waktu. Nah, usaha dibagi waktu diambil dari dimensi usaha, yaitu F kali S. Nah, setelah diturunkan dimensi usaha, maka melahirkan dimensi ML kuadrat T pangkat negatif 2. Tinggal dipindahkan di sini. Kemudian dibagi dengan waktu dimensinya adalah T. Nah, ML kuadrat T pangkat negatif 2 dibagi dengan T. Maka T yang ada di sini karena ini pangkat negatif dikalikan ke atas, maka akan menjadi ML kuadrat T pangkat negatif 3. Nah, seperti ini, ML kuadrat T pangkat negatif 3 dengan satuan kilogram meter kuadrat sekon pangkat negatif 3. Jadi bisa juga diturunkan, asal satuannya bisa diingat, maka untuk menurunkan dimensinya adalah merupakan hal yang sangat mudah buat anak-anak. Kemudian yang berikut, contoh soal yang kedua, di mana soal ini adalah buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. Nah, di dalam kita menentukan bahwa dua besaran itu identik atau tidak, maka dilihat dari dimensinya. Kalau dimensinya ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka kedua dimensi besaran yang kita persamakan itu dikatakan bisa memenuhi syarat identik atau dia setara. Pertanyaannya dari soal ini adalah energi potensial dan energi kinetik, kemudian usaha dan kalau.
Nah, selanjutnya bisa dijawab bahwa energi potensial EP sama dengan MGH. Nah, kita turunkan dulu persamaan dari energi potensial, yaitu massa kali percepatan gravitasi dikalikan tinggi. Nah, dari sini kita mulai ambil. Massa itu dimensinya adalah M. Kemudian gravitasi. Gravitasi itu perumusannya itu adalah meter per sekund kuadrat. Ya, dapat dituliskan dengan LT pangkat negatif 2. Kemudian dikalikan tinggi. Tinggi itu adalah merupakan satuan daripada tinggi adalah meter, maka dia termasuk besaran pokok panjang, lambang dimensinya L. Jadi dari sini ketiganya item ini diperkalikan, sehingga L yang di sini dikalikan L yang di sini menjadi L kuadrat. Maka secara keseluruhan energi potensial dimensinya adalah ml kuadrat T pangkat negatif 2. Kemudian yang kedua, saya turunkan energi kinetik EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Angka ini tidak melalui penurunan karena dia tidak memiliki dimensi. Yang memiliki dimensi adalah satuan daripada perumusan ini, massa kali kecepatan kuadrat. Nah, 1/2 dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Berarti kalau dirumuskan massanya dia M, kemudian kecepatan adalah meter per sekon dikuadratkan kalau kita menentukan satuannya. Maka selanjutnya dapat dituliskan bahwa satuan daripada lambang dimensi daripada massa adalah M, kemudian dikalikan dengan lambang dimensi daripada kecepatan adalah LT pangkat negatif 1 dikuadratkan, sehingga jadinya itu adalah L dikuadratkan kemudian pangkat negatif 1 T pangkat negatif 1 dikuadratkan atau diperkalikan saja menjadi negatif 2. Maka dengan sendirinya energi kinetik dapat diturunkan dimensinya adalah ml kuadrat T pangkat negatif 2. Nah, setelah kita perhatikan ternyata kedua besaran ini memiliki dimensi yang sama. Maka kesimpulannya kedua besaran yang kita sandingkan ini memiliki hubungan kesetaraan atau keduanya adalah identik. Karena apa? Karena memiliki atau mempunyai dimensi yang sama. Kemudian yang kedua, pertanyaan B yaitu usaha. Kemudian kita bandingkan dengan kalor. Kita sama ketahui bahwa kalor itu adalah energi juga. Nah, setelah kita turunkan berdasarkan perumusannya, seperti kaidah-kaidah yang kita turunkan pada pertanyaan awal, maka ditemukanlah dimensi usaha adalah ml kuadrat T pangkat negatif 2. Energi juga adalah ml kuadrat T pangkat negatif 2. Nah, kedua-duanya memiliki dimensi yang sama, itu artinya bahwa kedua persamaan ini identik atau setara. Anak-anakku sekalian yang saya cintai di mana saja berada, materi kita lanjutkan dengan pembahasan tentang pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan, atau proses mengukur suatu besaran dengan menggunakan alat ukur dan satuan besaran tertentu. Adapun alat-alat ukur besaran panjang, massa dan waktu dijelaskan sebagai berikut. Jadi yang pertama saya menjelaskan tentang mengukur besaran panjang. Nah, antara lain adalah menggunakan mistar, rolmeter, jangka sorong dan mikrometer. Kemudian selanjutnya adalah mengukur besaran massa antara lain dengan menggunakan neraca Ohaus, neraca sama lengan, dan timbangan Dacin. Kemudian yang ketiga atau C, mengukur besaran waktu antara lain stopwatch Pegas, digital elektronik, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita sudah berada di dunia teknologi, banyak sekali alat tepatnya tinggal kita menggunakan HP, kita bisa mengaktifkan stopwatch digital. Nah, pengukuran ini di dalam fisika, karena kita senantiasa melakukan pengukuran dengan jangka sorong atau sering kita lihat di lapangan, sehingga pada pembahasan pengukuran ini saya awali dengan pengukuran jangka sorong. Jangka sorong itu sendiri adalah alat ukur yang mampu mengukur kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Setengah dari nilai NST, nilai NST ini identik dengan nilai batas ketelitian dari alat ukur yang namanya jangka sorong. Nah, setengah dari NST ini atau 0,01 dibagi 2 itu sama dengan plus minus 0,005 cm. Hasil pengukuran dari ketiga fungsi alat tersebut dibaca dengan cara yang sama. Nah, ini adalah gambar
dari sebuah jangka sorong yang dengan keterangannya misalnya di sini ada rahang tetap atas, ada rahang tetap sorong atas. Artinya diletakkan di atas pengukurannya. Misalnya kalau rahang tetap berarti tidak bisa digeser-geser, sedangkan rahang sorong ini bisa digeser. Tombol kunci skala utama, kemudian rahang tetap yang di bawah untuk kita letakkan benda di sini. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam, sedangkan ini adalah diameter luar. Benda yang diukur rahang sorong bawah, kemudian skala nonius dan angka ukur kedalaman. Jadi yang dimaksud dengan skala utama yang ini seperti mistar ini, sedangkan yang di dalam kotak ini adalah skala nonius. Nah, supaya lebih dipahami, saya akan memberikan contoh tentang bagaimana pembacaan skala dengan menggunakan jangka sorong ini. Nah, ini sudah ada gambar skema yang saya tampilkan di layar ini. Anak-anakku, pertama kita memperhatikan tata cara di dalam menentukan pengukuran atau pembacaan skala pada jangka sorong. Langkah pertama itulah kita amati angka 0 ini. Angka 0 ini kemudian kita mengamati ke atas. Nah, dia menunjuk di angka berapa atau di skala berapa pada skala utama yang di sini. Nah, kita lihat di sini adalah 1, kemudian di sini rentangnya 2. Berarti kalau di sini berarti 1,1, 1,2. Nah, kalau ditunjuk angka 0 ini adalah lebih 1,2 lebih. Tetapi angka kelebihannya itu ditaksir oleh skala nonius yang ada di bawahnya ini. Nah, berarti pembacaan skala pertama itu adalah kita tentukan 1,2. Nah, seperti ini 1,2. Selanjutnya langkah berikutnya kita berhitung dari angka 0 sampai pada garis yang berimpit. Apa itu berimpit? Adalah garis skala nonius berada satu garis dengan skala utama. Kita berhitung dari sini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti pada garis yang keempat. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara pembacaannya? Maka cara pembacaan skalanya adalah 1,2 yang ditunjuk oleh nonius pada skala utama, yaitu yang 1,2 ini. Kemudian ditambahkan dengan 4 pada garis yang berimpit dikalikan dengan NST atau batas ketelitian daripada jangka sorong, yaitu 4 kali 0,01. Jadinya itu adalah 0,04. Dijumlahkan dengan 1,2 maka jadilah dia 1,24 cm. Ini adalah pengukuran secara langsung. Tetapi pembacaan skala menurut pengamatan atau kaidah fisika dapat dituliskan dengan 1,24 plus minus 0,005 cm. Nah, karena di sini belum seimbang, karena di sini ada di belakang koma ada 3 angka di sini, sedangkan di sini ada 2 angka. Maka penulisannya diubah menjadi 1,240 plus minus 0,05 cm. Seperti itu dalam pemilihan jawaban. Tetapi kalau misalnya pilihan jawabannya menunjukkan pembacaan skala secara langsung, maka yang di checklist itu atau dipilih adalah tinggal 1,24 cm. Demikian anak-anakku, kalau kurang dipahami bisa ditanyakan lagi pada pertemuan berikutnya atau lewat komunikasi yang lain. Berikut untuk pengukuran mikrometer sekrup. Apa itu mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau NST-nya setengah dari NST sama dengan 0,05 mm. Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi atau lebih teliti daripada jangka sorong. Nah, ini contohnya gambar mikrometer, ya. Gambar mikrometer dengan skalanya, dengan nama-nama daripada alat, bagian-bagian daripada mikrometer itu sendiri. Ada sini adalah poros tetap, berarti porosnya tetap, ya tidak bisa digeser. Poros geser, dia bergeser bisa maju mundur ini. Kemudian ini skala utama, kemudian ini skala noniusnya atau skala putar. Pemutarnya yang ini setiap kali berputar 360 derajat, maka di sini dia bergeser sejauh 0,5. Ada kan 0 di sini, ada skala di sini 0, kemudian satu skala lagi berarti 0,5, baru 1 dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya supaya bisa dipahami tentang penggunaan alat mikrometer sekrup ini, maka Pak Guru memberikan contoh. Ini ada contoh skema di dalam pembuatan soal misalnya. Ini ada skala utama, yang ini skala nonius tadi. Nah, skala ini yang di sini ada 50. Setiap kali dia berputar, maka skala utama yang di sini bergeser 0,5. Seperti ini, ada 0, kemudian skala di bawahnya 0,5, kemudian 1, kemudian 1,5, kemudian 2.
2,5 berarti 3, 3,5 4, 4,5 kemudian 5, 5,5 6 ya. Kemudian 6,5 7. Misalnya 7,5. Jadi pembacaan yang pertama itu berdasarkan garis ini, ini terbukti 7 yang terbaca itu 7,5. Ya, ini 7,5. Nah, langkah yang kedua, kita tarik garis ini, garis lurus ini, dia lurus dengan skala putar pada garis yang keberapa? Karena di sini antaranya 10, 15, berarti di sini 11, 12, 13, 14. Berarti berada pada garis 14 yang istilahnya berimpit dengan garis tengah daripada skala utama dengan nunusnya. Nah, ini pada garis 14. Nah, bagaimana pembacaan skala dari hasil pengukuran yang ditunjukkan pada soal ini, pada contoh soal ini? Maka pembacaan skalanya kita ambil dulu 7,5 yang ditunjukkan oleh skala utama. Yang kedua adalah nilai NST-nya 0,01 dalam skala milimeter dikalikan dengan 14 yang ditunjuk di sini. Nah, jadinya adalah 0,14 dijumlahkan dengan 7,5 maka jadinya adalah 7,64 mm. Itulah hasil pengukuran langsung yang dilakukan oleh mikrometer sekro. Nah, jadi pembacaan skala menurut pengamatan atau kaidah fisika dituliskan dari sini 7,64 plus minus 0,05 mm. Tapi karena ini juga belum seimbang, di sini ada 3 angka, di sini baru 2 angka di belakang koma. Maka tinggal kita tuliskan menjadi 7,640 plus minus 0,05 mm. Saya kira itu hal yang mudah buat anak-anak untuk dipahami. Tapi namun demikian kalau belum dipahami bisa ditanyakan kembali supaya pemahaman anak-anakku kaitannya dengan pengukuran mikrometer sekro bisa sempurna. Selanjutnya pengukuran neraca Ohaus. Apa itu neraca Ohaus? Neraca Ohaus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja dari neraca ini sebenarnya hanya sekedar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Nah, di sini ada contoh anak timbangan, di sini diletakkan, kemudian digeser-geser yang pemberatnya di sini. Nah, sebagai namanya pemberat pada pengukuran pada lengan 1, lengan 2 dan lengan 3. Namanya lengan neraca. Ini tempat beban yang ketika diukur. Nah, supaya dipahami dalam pembuatan atau penyelesaian soal, maka di sini Pak Guru berikan contoh. Ada contoh di sini, ada neraca, pembacaan skalanya sudah terbaca di sini ada 3. Kita anggap yang di sini adalah lengan 1, yang ini lengan 2, yang ini lengan 3. Nah, berdasarkan gambar ini, lengan pertama menunjukkan angka 200. Kemudian lengan kedua menunjukkan angka 80. Sedangkan lengan ketiga menunjukkan angka 3,6. Ini tepat 3,6. Nah, pembacaan skala tinggal menjumlahkan angka-angka yang ditunjukkan pada masing-masing lengan. Seperti ini lengan 1 200, lengan 2 80, kemudian lengan 3 3,6. Jadi ukurannya adalah 283,6 gram. Tinggal menjumlahkan saja lengan ini. Nah, saya kira gampang ya. Nanti diulangi kembali tentang bagaimana cara pembacaan ketiga alat ukur yang sudah terangkan tadi. Nah, ini salah satu contoh soal, misalnya digambarkan seperti ini. Gambar di samping merupakan hasil pembacaan pengukuran diameter silinder logam dengan mikrometer sekro. Laporan yang dituliskan seperti ini. Ya, berarti kita harus menggambar ini adalah 0, kemudian 0,5, 1, 1,5, kemudian 2,5. Berarti yang kita catat pertama adalah 2,5. Kemudian selanjutnya di sini gambar ada rentang 25 ke 30. Berarti di sini adalah garis ke 26 ke 27. Nah, berarti angka 2,5 kemudian ditambah dengan 0,27. Maka jadinya adalah 2,77 mm. Nah, itulah hasil pengukuran. Kemudian contoh berikut seperti ini. Tadi 27 dikalikan dengan 0,01 jadinya adalah 2,77 mm. Kemudian bacaan hasil pengukuran yang menggunakan jangka sorot yang ditentukan pada gambar yang di samping. Nah, seperti ini juga kita membaca. Pertama adalah angka 0. Dia menunjuk angka skala utama. Ini 7,1, 7,2, 7,3, 7,4. Kemudian garis yang berimpit pada garis 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 7,4 ditambah dengan 0,04. Maka hasilnya adalah 7,44 cm. Saya kira mudah sekali anak-anakku.
Tapi namun demikian tetap diulangi di rumah supaya pemahaman anakku lebih sempurna. Ketika saya memberikan evaluasi, anak-anakku bisa menjawabnya dengan baik. Demikianlah anak-anakku pertemuan kita pada pertemuan yang keempat ini dalam pembahasan tentang alat ukur, dimensi, dan sebagainya. Semoga apa yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat buat kalian semua, dan anak-anakku bisa mengulanginya di rumah supaya memantapkan pemahaman Anda tentang kajian yang kita bahas pada kesempatan ini. Anak-anakku yang sama berbahagia di mana saja berada, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.